seorang wanita dengan tatapan yang kosong, namun dia terlihat sangat sedih dan mengeluarkan air matanya. Tapi yang lebih menyeramkannya lagi adalah wanita itu sedang berada di pinggiran gedung tinggi, bahkan dia hampir saja melewati paras dari gedungnya. Apa yang sedang dilakukan oleh wanita itu, tentu saja kita semua paham dengan tatapan mata dan air matanya yang tidak terbendung tersebut. Sebelum dia melakukannya, wanita itu dengan keras meminta maaf pada ayahnya karena dirinya melakukan semua ini dan meninggalkannya seorang diri. Pada akhirnya, wanita itu hanya meninggalkan sepatunya di atas gedung dan mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung. Tak lama dari insiden tersebut, para media memberitakan tentang kejahatan mengerikan yang dilakukan para pelaku pembulian hingga membuat seorang siswi SMP mengakhiri hidupnya. Para pelaku pembulian memasang tali gagang anjing pada leher korban dan memaksa mereka untuk memakan puntung rokok yang masih menyala. Tidak hanya itu, para pelaku juga membuat korban menutup mulutnya atas penindakan tersebut dengan mengancam mereka akan menyebarkan foto tanpa busana korban. Insiden tersebut membuat seluruh Korea menjadi gempar karena pembulian ini bukan lagi sekedar pembulian, tetapi lebih kepada penganiayaan. Kehebohan lainnya juga muncul saat publik mengetahui jika ayah korban yaitu Lee Myung-jun adalah wakil presiden perusahaan Hyundai. Pada saat itu, Lee Myung-jun melakukan konferensi pers atas apa yang terjadi pada anaknya dan sikap yang akan dirinya ambil kepada para pelaku pembulian itu. Para wartawan mungkin berpikir jika dia akan mengatakan bahwa dirinya akan membuat anak-anak itu membayar atas perbuatan mereka. Akan tetapi, hal yang mengejutkan adalah Lee Myung-jun malah mengatakan dirinya akan memaafkan para penindas anaknya. Sebagai seorang ayah, dia mengatakan tentu saja dirinya merasa sangat sedih karena putrinya mengambil keputusan yang ekstrim tersebut. Namun karena para pelaku masih sangat muda, dirinya merasa sebagai orang dewasa dirinya harus menunjukkan belas kasihan pada mereka. Lee Myung-jun juga mengatakan dirinya meminta kepada para hakim untuk membebaskan dan mengampuni anak-anak tersebut. Lee Myung-jun ingin masalah ini tidak lagi diperluas seperti ini, karena itu saja yang bisa dirinya ucapkan kepada mereka. Para wartawan yang mendengarkan pernyataan tersebut tentunya langsung membazirinya dengan berbagai pertanyaan, karena tindakan para pembuli itu sudah bukan lagi dalam ranah manusia. Pertanyaan demi pertanyaan terus dilontarkan oleh para wartawan, tetapi Lee Myung-jun tidak menjawab satupun pertanyaan mereka. Salah satu wartawan sampai menanyakan, apakah wakil presiden merasa pantas disebut sebagai seorang ayah dengan membiarkan kematian putrinya begitu saja. Para wartawan itu ingin agar Lee Myung-jun mengadili mereka secara hukum, tetapi Lee Myung-jun tampaknya tidak ingin berurusan dengan mereka. Pernyataan Lee Myung-jun disiarkan secara langsung tentunya menjadi trending topik di seluruh Korea, bahkan mungkin beritanya juga telah sampai di negeri seberang. Banyak sekali netizen yang mengolok-olok Lee Myung-jun karena bersikap lunak atas kematian anaknya, bahkan mereka berkomentar jika dia itu pasti bukanlah anak kandungnya. Setelah melakukan konferensi pers tersebut, Lee Myung-jun berpikir jika orang-orang senang sekali berbicara seenaknya. Lee Myung-jun sangat sakit hati mendengar mereka mengatakan jika dia bukanlah putri kandungnya atau putri yang tidak dianggap. Akan tetapi, mereka tidak bisa mengukur sesuatu yang tidak bisa mereka lihat hanya dengan melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Lee Myung-jun yang tidak kuat menahan amarahnya berpikir jika mereka tidak tahu betapa besarnya kesedihan yang dirinya rasakan saat ini. Alasan kenapa dirinya meminta hakim untuk tidak menghukum mereka bukan karena dirinya memaafkan perbuatan mereka pada putrinya. Lee Myung-jun sebenarnya tidak ingin mereka dihukum dengan menggunakan hukum peradilan anak yang lunak dan seperti memanjakan mereka. Lee Myung-jun benar-benar menyesal karena sebagai seorang ayah, dirinya membiarkan anak kesayangannya dan satu-satunya yaitu Hyena menghilang untuk selamanya. Lee Myung-jun merasa tahu alasan kenapa anaknya tidak memberitahunya, meskipun dirinya adalah wakil presiden perusahaan besar dan alasan kenapa dia menanggung semuanya sendirian. Lee Myung-jun merasa sangat menyesal mengetahui fakta bahwa anaknya selalu memikirkan perasaan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Lee Myung-jun berpikir kenapa dirinya tidak membesarkan Hyena menjadi anak yang sedikit lebih egois dan tidak terlalu memperdulikan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengannya.
Myung-jun bersumpah jika ayahnya yang bodoh ini akan berjanji satu hal pada putrinya, yaitu dirinya akan membalas perbuatan yang setimpal pada mereka hingga mereka menginginkan kematiannya sendiri. Tak lama, sekretaris Baek mendatangi wakil presiden sambil mengatakan dirinya sudah membawa anak yang dia maksud. Lee Byung-jun mengatakan baguslah, kalau begitu apakah Garam sudah terbiasa dengan kehidupan di Korea Selatan? Meskipun wanita ini memiliki penampilan yang cukup menarik dengan rambutnya yang pendek, tetapi wanita ini sebenarnya adalah monster. Garam mengatakan berkat perlakuan ayah yang penuh dengan kasih sayang, dirinya bisa hidup dengan nyaman di Korea Selatan. Myung-jun mengatakan syukurlah kalau dia bisa beradaptasi dengan baik, tapi sekretaris Baek masih merasa ngeri dengan wanita yang satu ini. Myung-jun mengatakan karena dia sudah beradaptasi dengan baik, sekarang waktunya bagi Garam untuk berangkat ke sekolah. Sekretaris Baek yang terkejut tentunya bertanya apakah Pak Wakil serius jika ingin mengirimnya ke sekolah sekarang, padahal mereka masih belum bisa menstabilkannya. Garam menanyakan apakah ayah serius jika orang seperti dirinya bisa bersekolah di Korea Selatan, dan itu malah membuat sekretaris Baek menjadi merinding. Myung-jun mengatakan tentu saja boleh, karena ini adalah negara demokrasi, dan sekretaris Baek mengatakan agar Pak Wakil Presiden memikirkannya ini kembali. Myung-jun mengatakan apapun yang dia katakan, dirinya akan tetap memberangkatkan anak ini ke sekolah, karena setidaknya pekerjaannya akan membutuhkan waktu sampai setengah tahun. Myung-jun mengatakan bukankah ini sudah waktunya bagi Garam juga, untuk mendapatkan teman baru setelah dia pergi meninggalkan kampung halamannya. Garam mengatakan kenapa ayah suka bertele-tele sekali berbicaranya, padahal ayah bisa langsung saja berbicara ke intinya. Garam menanyakan bukankah yang sedang dimaksud oleh ayah bukanlah seorang teman, melainkan seseorang untuk dijadikan mainannya. Seperti yang sudah dikatakan oleh sekretaris, Myung-jun juga waspada dengan sikap Garam yang sulit untuk dikendalikan, meskipun dia patuh pada perintahnya. Akhir Mei tahun berikutnya, kita masuk ke dalam sekolah SMA Wonro. Singkatnya, mungkin ini adalah tahun pelajaran baru dan siswa baru. Tentu saja, sudah menjadi hal yang klasik jika di setiap sekolahan, pasti akan ada yang namanya para pembuli yang mencari korban untuk dibuli. Eun-jin mengatakan mungkin sebaiknya mereka menambahkan protein dari rambutnya agar susunya semakin berkhasiat. Eun-jin mengatakan minumlah susu segar ini karena dirinya sudah bersusah payah membuatkannya ini untuknya. Wanita itu mengatakan bukankah ini berbahaya karena susunya juga sudah melewati tanggal kadaluarsa yang sudah 1 bulan yang lalu. Selain itu, dirinya tidak bisa meminumnya karena susunya sudah dicampur dengan berbagai hewan dan juga rambutnya. Wanita itu tentunya ingin muntah tanpa perlu meminumnya, tapi Eun-jin masih memaksanya untuk minum dan muntah saja belakangan. Wanita itu memohon agar Eun-jin tidak melakukan ini padanya, karena susunya sudah kadaluarsa dan tidak baik untuk diminum. Eun-jin mengatakan jangan membuat alasan, padahal keju adalah susu yang sudah basi dan lebih bergizi daripada susu biasa. Eun-jin mengatakan apakah dia akan memahami perkataannya jika dirinya memotong habis rambutnya, dan wanita itu mengatakan dirinya akan meminumnya. Akan tetapi, Eun-jin tetap saja memotong rambut wanita itu, dan para siswi lainnya hanya bisa menonton tanpa melakukan apapun. Mereka mengatakan bukankah ini sudah keterlaluan, bahkan dia tidak mendapatkan hukuman apapun setelah membunuh putri konglomerat. Song Eun-jin, 15 tahun, pelaku A yang dituduh melakukan penindasan khusus kepada putri wakil presiden Lee Myung-jun di sekolah. Siswi itu menanyakan apakah semua ini masuk akal, tapi siswi lainnya mengatakan tanya saja pada anak-anak SMP Saeyo. Mereka juga membicarakan jika Eun-jin berani melakukan sesuatu seperti ini karena dia juga dibackingi oleh kakaknya yang merupakan preman sekolah. Para siswi juga ingin tahu apakah mereka berdua adalah anaknya seorang anggota DPR sampai berani melakukan sesuatu seperti ini, tapi mereka tidak ingin berurusan dengan mereka. Eun-jin dan gengnya terus membuat keributan, karena setelah memaksa wanita yang dibuli meminum susu basi, mereka malah tertawa sampai membuat kedua kelas terganggu. Namun tak lama, seorang guru datang dan membuat suasana kelasnya menjadi tenang dan kembali ke tempat duduknya mereka masing-masing. Eun-jin menanyakan kenapa wali kelas datang lebih cepat, dan Eun-jin menyuruh mereka menyembunyikan susu basinya.
Eugene mengatakan jika Jian membicarakan tentang susu basi itu kepada wali kelas, dirinya akan menyebarkan foto telanjangnya ke semua orang, dan itu membuat Jian hanya bisa diam. Wali kelas memperkenalkan jika hari ini ada seorang murid pindahan, dan dia adalah pembelot dari Korea Utara. Wali kelas mengatakan dirinya harap mereka bisa menjaga murid baru ini, dan ia mengatakan agar murid pindahan memperkenalkan dirinya sekarang. Garam tentunya memperkenalkan dirinya sebagai Yeon Garam yang berasal dari Korea Utara dan kabur ke Korea Selatan. Garam mengatakan dirinya menantikan pertemuannya dengan anak-anak Korea Selatan dan dirinya berharap bantuan dari mereka. Di sisi lain, sekretaris ingin agar Pak Wakil segera menarik kembali Garam karena ini masih belum terlambat. Sekretaris baik mengatakan ketika dirinya mengirim kembali orang itu ke Korea Utara dari lembaga pembinaan anak khusus, dia menganggap lulusan itu dengan sungguh-sungguh. Myung-jun menanyakan apakah sekretaris baik mengetahui alasan apa hingga dirinya mengadopsi seorang putri seperti dia, dan sekretaris baik mengatakan apa maksudnya. Myung-jun mengatakan dirinya tidak mungkin menjadikan orang itu sebagai putri angkatnya karena dirinya hanya sedang mempekerjakan seekor anjing pemburu. Yeon Garam, dia membelot dari Korea Utara seorang diri ketika berusia 13 tahun pada tahun 2018 dan ditemukan oleh seorang petugas patroli di muara Sungai Han. Garam mengalami kerusakan pengapatan pada lobus frontal karena eksperimen biologis yang dilakukan oleh otoritas Korea Utara. Hasil dari tes CAAP, para ahli memutuskan jika dia adalah seorang psikopat, di mana ciri khususnya tidak bisa merasakan rasa sakit dan malu. Noda darah pada baju yang dia kenakan untuk membelot dari Korea Utara terlihat sangat mencurigakan dan dilakukan uji forensik untuk mengetahuinya. Rupanya selama proses pelariannya, Garam mengatakan bahwa dirinya sudah membunuh ayahnya sendiri dan total pembunuhan yang dia lakukan adalah sebanyak 13 orang. Hasil tes yang telah dilakukan pada noda baju tersebut juga menunjukkan hasil yang sama jika telah ditemukan jumlah 13 DNA berbeda dan sesuai dengan pernyataannya. Garam akhirnya dikirim ke lembaga pembinaan khusus anak selama 2 tahun karena menurut hukum dia masih berada di bawah umur. Akan tetapi, dia masih memiliki kecenderungan untuk menyerang lawan dengan ekstrim dan kepribadian yang sadis. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan fisik yang luar biasa, bahkan berada di luar batas pemahaman manusia. Karena alasan di atas, Dewan Peninjauan Perlindungan Anak meminta agar Kemenkumham mengeluarkan perintah pengawasan dan perlindungan. Perintah itu bukan untuk membuat Garam dilindungi, tetapi agar Garam tidak membuat masalah yang serius ketika dia sudah dewasa, bahkan setelah dia dibebaskan dari penjara. Eugene layaknya preman mengatakan ini sungguh menarik karena ada mainan baru yang bisa dirinya mainkan. Eugene mengatakan jika seorang jalang yang terlihat menarik dan manis ini sudah masuk ke dalam kelasnya, jadi dia harus menjadi miliknya. Namun sungguh sayang, Eugene tidak tahu jika wanita yang berada di depannya ini adalah awal mula dari ketidakberuntungannya karena dialah sosok wanita monster yang sebenarnya. Beberapa orang di kelas sebelah, lebih tepatnya kelas para cowok, mereka mengatakan jika ada murid pindahan yang merupakan pembelot dari Korea Utara. Mereka semua tentunya sangat heboh karena katanya wanita yang datang itu sangat cantik, bahkan dia terlihat sangat manis. Melihat jika ada wanita yang sedang dikelilingi wanita lainnya, mereka rasa jika rumor soal wanita cantik asal Korea Utara itu memang benar adanya. Para siswi tentunya kesal karena siswa lelaki langsung mendatangi kelas mereka ketika mendengar ada wanita cantik yang pindah kemari. Para siswi yang ingin mengenal Garam menanyakan apakah Garam sudah belajar bahasa Korea Selatan sebelumnya, bahkan dia tidak terlihat seperti orang Korea Utara. Mereka penasaran dari mana Garam belajar bahasa Korea Selatan, dan Garam mengatakan dirinya sering menonton drama Korea Selatan, jadi dirinya lumayan terbiasa. Siswi itu menanyakan apakah Garam bisa memperkenalkan dirinya menggunakan bahasa dari Korea Utara. Garam tentunya menunjukkan perkenalan dirinya lagi menggunakan bahasa Korea Utara, dan para siswi yang melihat Garam merasa jika dia sangatlah imut. Di sisi lain, Jian merasa suasananya menjadi sangat berisik karena murid pindahan sekarang duduk di sebelahnya. Jian berpikir mungkin dirinya bisa melewati jam istirahat dengan tenang tanpa adanya masalah yang mengganggunya.
Tak dapat dipungkiri, Jian juga merasa iri pada Garam karena dirinya juga ingin tertawa seperti mereka tanpa perlu khawatir. Jian berpikir, andai saja dirinya secantik dan sepopuler Garam, mungkin siswi lainnya juga akan mulai akrab dengannya. Namun tak lama, Eunjin datang bersama gengnya dengan wajahnya yang jelek sambil mengatakan apa yang sedang mereka bicarakan sampai seramai ini. Jian merasa ini sungguh gawat karena Eunjin malah datang kemari ketika dirinya berpikir bisa melewati jam istirahat dengan tenang. Eunjin dengan santainya datang sambil mengatakan selamat datang di Korea Selatan. Eunjin mengatakan kenapa Garam memotong rambutnya sangat pendek sekali seperti seorang lelaki, bahkan dirinya merasa jika dia ini adalah seorang lelaki yang tampan. Eunjin mengatakan dirinya ingin berteman dengannya, jadi apakah dia mau bergabung dengan kelompoknya? Jian berpikir apa yang harus dirinya lakukan, karena Eunjin pasti mengajaknya untuk masuk agar dia bisa membulinya. Jian tidak bisa membayangkan pembulian seperti apa yang akan dilakukan Eunjin pada murid pindahan, terlebih dia adalah psikopat pembuli. Jian berpikir jika murid pindahan ini terlihat polos, tapi apakah dia akan baik-baik saja jika dia bersama dengan para pembuli itu? Song Eunjin, dia adalah seorang putri sulung dari CEO perusahaan perdagangan Newon, dan dia juga adalah target pertama dari Garam. Garam mengatakan kenapa wajah anak itu sangat jelek sekali, malah bagian pantatnya lebih bagus jika dibandingkan dengan mukanya. Garam menanyakan kenapa kakak Baik menatapnya seperti itu, dan Baik mengatakan dirinya akan menjelaskan tentang aktivitas Eunjin di masa lalu. Di buku harian yang ditulis oleh Nona, dia adalah target yang paling sering memukulinya dan menendang perut Nona Yena berulang kali. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah Song Eunjin adalah orang yang menjadi biang keladi penindasan dengan tali kakang anjing. Meski tingkat penindasannya paling lemah di antara para pelaku, tapi tidak diragukan lagi bahwa dia adalah orang jahat yang berperan aktif dalam penindasan. Dari 4 sekolah yang akan menjadi target Garam, SMA Wondro adalah satu-satunya sekolah yang berlokasi di Seoul. Berkat itu pula mereka bisa secepatnya mengurus perpindahan sekolah Garam dan menempatkannya bersama dengan Eunjin. Baik mengatakan Eunjin adalah seseorang yang memiliki keingintahuan tinggi, jadi dia pasti akan mendekati Garam, dan Garam mengatakan dirinya sudah paham itu. Garam mengatakan bukankah inti dari pembicaraan ini adalah agar dirinya membuat coretan-coretan di tubuh anak itu dengan darah dan memar. Myungjin mengatakan itu salah karena dia harus melakukan sesuatu yang lebih penting dulu sebelum melakukan itu. Myungjin mengatakan jika Eunjin mencoba mendekatinya, maka yang harus Garam lakukan adalah menerimanya. Garam tentunya mengatakan baiklah kalau begitu, mereka akan berteman mulai dari sekarang dan dirinya akan bergabung dengannya. Eunjin mengatakan itu bagus sekali karena dirinya senang jika Garam mau bergabung dengannya dan membuat kelompoknya menjadi genap. Eunjin mengatakan ini adalah keputusan yang bagus, tapi Garam tampaknya tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang tidak senang. Rambut oranye mengatakan kenapa Eunjin bersikap imut segala, dan Eunjin mengatakan dirinya begitu senang karena dirinya sangat menyukai Garam. Eunjin kemudian menanyakan apakah Garam sudah berkenalan dengan Jian yang berada di bangku yang sama dengannya. Eunjin mengatakan sepertinya Jian hanya bertukar salam dengan Garam, jadi sepertinya dirinya harus memberikannya pelajaran. Eunjin mengatakan bukankah lebih baik jika mereka melakukan permainan menyenangkan untuk bisa mengenal satu sama lain. Tanpa banyak babi ibu, geng Eunjin langsung membekap Jian menggunakan plastik dan membuatnya kesulitan untuk bernafas. Garam menanyakan apa yang sedang mereka lakukan, dan Eunjin mengatakan mereka sedang melakukan pekerjaan sukarela untuk teman mereka yang menyandang disabilitas. Eunjin mengatakan jika Jian hampir saja tidak bisa melihat dengan satu matanya, jadi dia kesulitan untuk mengukur jarak. Eunjin mengatakan jika orang itu menabrak mejanya dan membuatnya menjatuhkan ponselnya yang mahal ini sekaligus. Meskipun ponselnya tidak mengalami kerusakan, tapi Eunjin rasa lebih baik mereka mencegah hal tersebut agar tidak terulang kembali. Eunjin mengatakan jika Jian hanya perlu berjalan menuju bangku guru tanpa mengenai satupun meja para murid, jadi peraturannya sangat mudah. Namun, jika Jian sampai menabrak ataupun menyenggol salah satu meja, maka dia akan mendapatkan pukulan darinya.
Eunjin kemudian mendorong Jian dengan cukup keras, dan terlihat jika Jian tidak bisa melihat apapun karena kepalanya ditutupi plastik. Para siswi lainnya tentunya hanya bisa melihat Jian yang sedang dibully, karena mereka tidak berani melawannya. Namun karena Jian menyentuh salah satu meja, Eunjin langsung menendang Jian dengan sangat keras. Tendangan Eunjin sudah terlalu berlebihan, karena membuat Jian sampai harus menabrak meja lainnya karena terjatuh. Namun belum cukup dengan itu, Eunjin dengan barbarnya menendang kepala Jian dengan sangat keras selagi dia tidak bisa melihat apapun. Jian tentunya hanya bisa menangis kesakitan, tapi para pembuli itu tentunya senang dan malah merekam tangisan Jian sebagai hiburan. Para siswa lainnya hanya bisa gemetaran ketakutan karena Eunjin terlalu parah membuli seseorang. Bahkan, ketua kelas mereka juga tampaknya mulai merasa kesal karena mereka ini terlalu berisik. Eunjin kemudian memanggil Garam agar dia juga ikutan bersamanya untuk membuli orang ini karena dia tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Ketua kelas kemudian mengatakan jika mereka sudah keterlaluan, tapi siswi lainnya mencoba untuk menghentikan ketua kelas agar dia tidak ikutan terlibat. Ketua kelas mengatakan agar mereka segera berhenti, tapi malah Garam yang datang untuk menghentikan Eunjin melakukan kekerasan pada Jian. Garam mengatakan bahkan anak kecil usia 5 tahun saja tahu jika mereka tidak boleh bertindak berlebihan pada temannya, tapi apa yang dilakukan oleh mereka tidak bisa disebut sebagai perbuatan manusia. Garam menyuruh agar Eunjin segera melepaskan tangannya dari Jian, dan dirinya ingin agar Eunjin segera meminta maaf pada dia. Semua orang yang berada di dalam kelas tentunya hanya bisa terdiam melongo, karena murid pindahan itu berani menyuruh Eunjin untuk meminta maaf. Eunjin yang kesal mengatakan, apa maksudnya barusan itu? Apakah dia menyuruhnya untuk meminta maaf pada pecundang ini? Eunjin yang kesal kemudian melemparkan Jian ke tembok sambil mengatakan, sepertinya mata-mata dari Korea Utara ini perlu dikasih pelajaran. Eunjin mengatakan apakah jalang dari Korea Utara ini tidak mengerti siapa dirinya, atau mungkin dia tidak pernah merasakan apa itu pembulian. Eunjin mengatakan kalau dirinya sudah memperjelas jika dirinya adalah orang yang berkuasa di sini, dia harus memilih antara menjadi kelompoknya atau hancur di tangannya. Eunjin mengatakan apakah dia mau berkelahi dengannya, tapi Garam mengatakan kalau terus seperti ini, dirinya akan memanggil Bu Guru. Eunjin sambil tertawa mengatakan itu sangat lucu, karena dia berpikir jika para guru di sini akan baik padanya, hanya karena dia adalah seorang pembelot. Eunjin mengatakan bagaimana kalau dia merasakannya sendiri, bagaimana rasanya dibuli oleh seseorang dari Korea Selatan. Seketika itu, Eunjin melancarkan tendangannya ke arah perut Garam dengan sangat keras, hingga membuat Garam juga terkejut. Namun sebenarnya dalam pikiran Garam, dia diperingatkan oleh ayahnya untuk tidak pernah memukul seseorang terlebih dulu. Garam menanyakan kenapa dirinya tidak boleh memukul duluan, karena mau bagaimanapun, dirinya bisa membunuh mereka sekaligus. Garam menanyakan apakah memukul mereka duluan atau tidak adalah hal yang penting, dan Meungjin mengatakan bukankah dia akan merasa bosan dengan permainan yang berakhir dengan sekejap. Meungjin mengatakan ide rencana ini adalah untuk menciptakan lingkungan di mana Eunjin akan disiksa dalam waktu yang lama. Meungjin memberitahu jika lokasinya sudah ditentukan, dan yang tersisa hanyalah pembenaran untuk mengirim Eunjin ke sana. Oleh karena itu, Garam dilarang untuk melakukan kekacauan apalagi kekerasan di dalam sekolah selama mereka masih melakukan persiapan. Saat Eunjin mendekatinya, Garam harus berpura-pura polos menyambutnya dengan baik, tapi saat dia melihat ketidakadilan, dia harus melawan tanpa menggunakan kekerasan. Meungjin ingin agar Garam bertindak ketika mereka memiliki pembenaran atas tindakannya, bahkan Korea Utara juga memiliki kata-kata seperti itu. Garam mengatakan bagaimana jika dirinya tidak bisa menahan untuk tidak menghajarnya, dan malah keterusan menghajar mereka sampai mati. Meungjin mengatakan jika dia memang sudah tidak tahan dengan perlakuannya, maka dirinya mengizinkannya untuk memukulnya sekali. Meungjin mengatakan biarkan semua orang melihat Garam dipukul di depan banyak orang, dan jangan menahan atau menangkis serangannya. Baru setelah itu, dirinya akan membiarkan apa yang ingin Garam lakukan setelahnya, karena dia sudah menahannya. Lagi pula dia ini tidak bisa merasakan sakit ataupun malu. Sambil tersenyum, Garam berpikir Eunjin sudah menendangnya sekali, jadi bukankah seharusnya dirinya juga mendapatkan gilirannya?